Halo semuanya, kembali lagi di acara Quick Science bersama saya Abigail Monalisa yang akan memandu acara kita kali ini bersama narasumber kita. Hai, perkenalkan nama aku Happy Saifday Sihotang. Saat ini aku ada di semester 7 tingkat akhir di Universitas Advent Indonesia jurusan farmasi. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat relevan dalam dunia kosmetik di era yang modern ini, yaitu pewarna alami untuk kosmetik. Dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana bahan-bahan alami seperti bunga bougainville, bunga mawar merah, dan bibit yang bisa menjadi solusi yang aman, ramah lingkungan, dan inovatif dalam dunia kosmetik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan membahasnya dalam Quick Science, cepat, tepat, cerdas bersama sains. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ada 3 bahan alami yang dipilih dalam pewarna alami kosmetik. Nah, kira-kira ada alasan nggak, Kak, kenapa memilih bahan-bahan ini? Oke, sebelumnya kalau ditanya alasan kenapa memilih ketiga bahan-bahan ini menjadi pewarna alami ya dalam sediaan, sebelumnya aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu, aku itu penelitiannya di bidang sediaan, aku mengambil sediaan kosmetik yaitu pemerah pipi atau biasa kita kenal dengan blush on. Aku memilih blush on, formulasi sediaan blush on menggunakan ekstrak dari bunga kertas atau bunga bougainville, bunga mawar merah, dan juga bibit sebagai pewarna alami. Nah, pertanyaan Abi tadi, kenapa aku memilih ketiga jenis tanaman ini menjadi pewarna alami dalam sediaan blush on yang aku punya? Alasannya sebenarnya sangat singkat, itu karena seperti kita lihat keadaan sekarang ini bahwa kecenderungan pewarna-pewarna sintetis ataupun juga pewarna-pewarna itu sering ada kandungan-kandungan lainnya yang mungkin dapat memiliki efek samping bagi kulit tersendiri. Nah, ada misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azahra di tahun 2020 mengenai studi literatur formulasi blush on dari ekstrak pewarna alami, dikatakan bahwa pewarna sintetis itu sangat berbahaya bagi kulit. Karena apa? Pewarna sintetis ini dapat menyebabkan iritasi bagi kulit. Belum lagi kalau misalnya pewarna ini tidak cocok bagi kulit, dia itu bisa menimbulkan jerawat ataupun juga gatal-gatal dan juga dapat menimbulkan flek-flek hitam. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, aku pun mencoba mengambil ketiga jenis tanaman tadi untuk diambil sebagai pewarna alami bagi sediaan blush on yang aku buat. Jadi dengan adanya pewarna alami ini lebih aman ya, Kak? Ya. Dan juga mengurangi efek berbahaya dari pewarna-pewarna sintesis. Iya benar, jadi aku berpikirnya demikian, jadi aku mengambillah ketiga jenis tanaman tersebut. Nah, aku lupa, ternyata selain dari dapat menyebabkan kerusakan ataupun juga gangguan pada kulit, dikatakan bahwa apabila kita menggunakan bahan alami itu jauh lebih aman bagi lingkungan juga. Jadi lebih ramah lingkungan karena bahan-bahannya ataupun juga limbah yang nantinya itu dapat kembali lagi ke alam ya kan. Kalau misalnya kita coba ambil dari bahan-bahan kimia itu mungkin dapat mengakibatkan ataupun juga dapat terjadinya pencemaran lingkungan begitu. Baik, kira-kira ada karakteristik tersendiri nggak dari 3 bahan alami ini sehingga kakak bisa memilihnya untuk menjadi pewarna alami? Oke, sebelum aku mengambil ketiga jenis bahan ini tentunya ada karakteristik yang aku cari ya. Nah, jadi sebelum aku menentukan ataupun mengambil ketiga jenis tanaman, aku harus cari tahu dulu apakah satu karakteristik ini ada di ketiga tanaman itu. Aku mencari tanaman yang memiliki ataupun juga yang tinggi akan zat antosianin. Nah, jadi zat antosianin ini itu adalah pigmen alami. Nah, jadi zat antosianin ini itu dia dapat memberikan warna atau menghasilkan warna seperti biru, ungu, violet, magenta, dan juga kuning. Nah, jadi apabila ada zat antosianin ini di dalam tanaman tersebut, maka tanaman tersebut bisa digunakan sebagai pewarna alami. Nah, dan zat antosianin ini ada di ketiga jenis tanaman tersebut. Ada di bunga kertas atau bunga bougainville, ada di bunga merah,
mawar merah maksudnya, dan juga ada di tanaman beet. Nah, jadi aku mengambil dan memilih ketiga jenis tanaman ini. Begitu. Jadi zat ini yang terdapat di 3 bahan alami itu ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, kira-kira apakah bahan-bahan alami ini bisa bersaing dengan pewarna sintesis dari segi kualitas estetika atau seperti ketahanan warna atau daya tarik visual? Oke, sebelumnya kalau menurut aku pribadi sepertinya bisa ya, tentunya bisa lah gitu, yakin. Cuman kalau misalnya kan aku masih pertama sekali membuatnya juga di Unai ataupun juga disebut di prodi kita di farmasi yang meneliti tentang kosmetika itu baru aku yang pertama kali bersama dengan Friska Raja dan juga Waneta Brenda. Nah, tapi sebelum kami berdasarkan penelitian yang sudah kami cari lagi, sudah ada penelitian-penelitian yang juga mengembangkan dari tanaman-tanaman alami ataupun juga dari jenis tanaman alami yang dapat dikembangkan menjadi jenis-jenis kosmetika lainnya. Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dian Putri Ayu, yaitu melakukan formulasi sediaan lip balm. Nah, itu dia menerangkan bahwa tanaman yang dia ambil itu berasal dari bunga mawar merah, seperti yang aku juga ambil. Itu tuh dikatakan bisa dikembangkan, mendapatkan warna yang lebih baik, dan juga kualitasnya juga lebih baik, ketahanan warnanya dan juga daya tarik visualnya juga luar biasa. Jadi kalau dikatakan bisa, tentunya pasti bisa. Baik, tadi kita sudah mendengar bahwa pewarna alami ini bisa bersaing untuk pewarna-pewarna sintesis lainnya. Nah, sekarang kira-kira dalam tanaman ini ada antioksidan karena dibilang bahwa antioksidan ini dapat menjadi pendukung dalam kesehatan kulit. Oke, jadi apakah ada zat antioksidan? Tentunya ada. Itu juga adalah salah satu poin plus atau poin tambahan dari ketiga jenis tanaman ini, karena ketiga jenis tanaman ini terkhususnya dari tanaman beet itu dia memiliki zat antioksidan yang cukup tinggi. Nah, jadi apabila kita mengambil dari bahan alam, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan dari dia seginya lebih aman, namun juga kita bisa melihat bahwa ada kandungan-kandungan lainnya seperti yang tadi Abi bilang, ada zat antioksidan. Nah, seperti yang kita ketahui, antioksidan itu atau yang biasa kita kenal juga dengan radikal bebas. Nah, tadi seperti pertanyaan Abi, apa manfaat dari antioksidan ya? Ya, apakah ada antioksidan? Kira-kira manfaat dari antioksidan dalam tanaman ini apa? Oke, pertama, ketiga jenis tanaman tersebut memiliki zat antioksidan ataupun juga dapat digunakan sebagai penangkal radikal bebas. Nah, kegunaan dari ketiga jenis tanaman ini pada antioksidan itu ya seperti yang biasa kita ketahui, antioksidan itu gunanya untuk apa aja sih? Yang tentunya pastinya dapat melawan radikal bebas, kemudian adanya meningkatkan regenerasi sel kulit. Jadi apabila kita gunakan pada kulit, sel kulit itu dapat lebih cepat terbaharui atau lebih cepat diperbaharui. Selanjutnya ada lagi mengurangi peradangan, melindungi dari paparan sinar UV, dan memperbaiki warna kulit dan juga hiperpigmentasi. Jadi sebagai kesimpulannya adalah antioksidan alami ini tidak hanya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi bagi kulit, dan juga tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang berkelanjutan untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya, sehingga aku pun juga mengambil ketiga jenis tanaman tersebut karena tingginya zat antioksidan. Baik, nah sekarang ini kita akan masuk ke dalam proses formulasi dari penelitian kakak. Nah, kita sekarang mau tanya-tanya nih tentang proses formulasinya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah proses ekstraksi bahan alami hingga menjadi sediaan kosmetik seperti blush cair yang kakak bilang tadi. Oke, ini kita masuk ke formulasi, preformulasi. Nah, yang pertama, sebelum melakukan sediaan, terlebih dahulu kita harus baca jurnal dulu ya, searching berapa sih takarannya, seperti begitu, apa-apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, tidak hanya itu, tapi kita harus juga, aku pribadi harus mencari tahu gimana sih menyaring atau membuat si pewarna dari bunga bougainville atau bunga kertas, mawar merah dan juga umbi bit ini itu
gimana biar warna atau zat antosianinnya tadi itu lebih keluar. Nah itu aku dilakukan pertama kali, tahap yang pertama lah gitu dibilang, dilakukannya tahap pembuatan Simplicia. Jadi bunga bougainville, mawar merah dan juga umbibit ini itu aku ekstrak sampai mendapatkan ekstrak kentalnya nantinya. Setelah menjadi Simplicia itu dalam bentuk bubuk, kemudian dilakukan ekstraksi. Ekstraksi yang aku gunakan itu adalah dengan metode maserasi. Setelah dapat maserasi, dilakukan evaporasi atau penarikan zat filtratnya, dapatlah ekstrak kentalnya. Nah, ekstrak kental inilah nantinya yang digunakan untuk pewarnanya nantinya, pewarna di sediaan blush on atau yang aku buat itu liquid blush atau ya liquid cair lah gitu ya istilahnya. Nah, setelah ada ekstrak kentalnya, aku pun membuat formulasi kayak takarannya. Jadi menggerus bahan-bahannya ada Twin 80, Span 80, ada mica, ada talkum dan jenis-jenis sediaan lainnya ya gitu yang aku gunakan. Baru setelah itu aku pisahkan mana yang cair, sediaan air dan juga sediaan minyak karena blush on-nya bentuknya liquid jadi harus disatuin gitu. Nah setelah itu semua jadi, di segmen terakhirnya aku masukkanlah si pewarna tadi. Sampailah diaduk sesuai dengan konsentrasi ataupun juga zat warna yang aku inginkan. Ya begitulah akhirnya. Jadi kira-kira apa keunggulan dari liquid blush yang berbahan alami ini dibanding dengan blush konvensional dari segi formulasinya? Oke, kalau dari segi formulasinya ya kita lihat. Nah, karena pemilihan awalnya itu sudah menggunakan pewarna yang alami, otomatis aku pribadi juga mencari bahan-bahan alami juga yang akan aku campurkan. Seperti bahan-bahan apa aja nih yang aku gunakan. Nah, contohnya yang pertama itu aku menggunakan jenis minyak ataupun juga minyak yang aku gunakan itu adalah berasal dari kalau dikenal itu biasa disebut dengan Serra Alba ataupun juga minyak dari domba. Jadi yang kayak memang benar-benar pemilihan kualitas yang terbaik karena disatukan kan kita sedang mencoba nih. Jadi kita mengambil bahan yang terbaik digabungkan dengan tanaman alami juga yang terbaik juga. Nah, jadi apakah pewarna ini bisa tahan lama menurut kakak? Nah, kalau menurut aku pribadi ya, karena ini itu berdasarkan bahan alami dan juga aku berdasarkan penelitian yang aku lakukan, sebenarnya bisa bertahan lama. Hanya saja harus dilakukan lagi dengan lebih baik lagi dan juga dengan keadaan yang lebih memadai. Nah, jadi karena kita ini yang ada hanya di lab saja dan aku juga baru pertama sekali, jadi ya seadanya lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk mendalami lagi, nanti lebih jauh lagi mungkin pasti bisa karena ya tadi seperti yang sudah aku katakan. Baik, jadi kalau bagaimana dari segi tingkat warna dibandingkan dengan blush sintesis, bahan sintesis? Kalau dari segi bagian warna tidak begitu kelihatan perbedaannya antara perbedaan yang mencolok antara pewarna alami dengan pewarna sintetis tadi ataupun juga ya warna yang ini yang sebelumnya. Tidak begitu terlihat bagaimana perubahannya, hanya saja ya kembali lagi mungkin ketahanan warnanya itu ya memang jauh lebih tahan lagi yang dari si sintetis ini karena mungkin aku juga membuatnya ya masih dalam ruang lingkup yang laboratori kayak begitu ya. Kalau mungkin sudah di industri pasti sudah lebih mantap lagi. Jadi mungkin nggak yang begitu beda-beda lah kayak gitu. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dan potensi dari pengembangan kosmetik alami ini. Nah kan di era modern saat ini, apakah kosmetik berbasis bahan alami ini dapat menjadi pengganti total dari kosmetik sintesis? Oke, kalau dikatakan dapat sebagai pengganti total, sepertinya untuk dalam waktu dekat ini pasti tidak bisa lah kayak gitu ya. Cuman kalau untuk dalam jangka waktu yang ya lebih ke depan lagi, lebih lama lagi, mungkin sering berjalannya waktu pasti bisa. Apabila diikuti juga dengan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penggunaan pewarna sintetis tadi.
Nah, segmen kali ini kita akan membahas tentang dampak dan potensi dari kosmetik berbahan alami ini. Nah, di era modern saat ini, apakah kosmetik dengan berbasis bahan alami dapat digunakan total selain menggunakan kosmetik sintesis? Oke, kalau dikatakan dapat merubah ya, mengganti secara keseluruhan, sepertinya masih kalau dalam jangka waktu dekat ini sepertinya tidak bisa. Tapi apabila dalam waktu ke depan yang cukup lama, tidak tertutup kemungkinan, apalagi sesuai jika kita lihat bagaimana kesadaran masyarakat itu akan bahaya dari penggunaan pewarna sintetis. Nah, jadi diharapkan dengan kesadaran tersebut, jadi ya diikuti juga dengan penemuan-penemuan terbaru mengenai penggunaan bahan alami sebagai pewarna dalam sediaan kosmetik, sepertinya bisa. Nah, dari penelitian kakak tadi kita sudah lihat ada bahan-bahan alami yang sudah kakak pilih. Nah, kira-kira apakah ada potensi dari tanaman-tanaman lain yang ada di Indonesia yang bisa juga digunakan dalam membuat bahan alami tersebut dalam dunia kosmetik? Nah, tanaman lain yang dapat digunakan sebagai pewarna alami juga gitu ya? Iya. Kalau itu pasti ada, pastinya ada. Ada seperti contoh, aku bisa kasih satu contoh itu dari ekstrak buah naga. Itu juga bisa. Ada banyak tanaman-tanaman di Indonesia yang bisa digunakan, kita ambil untuk digunakan sebagai pewarna alami. Balik lagi, lihat lagi, dibaca lagi apakah ada zat antosianinnya, ataupun juga bisa melakukan pengujian juga boleh. Ya, pasti ada. Banyak tanaman-tanaman di Indonesia ini yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Menurut kakak, kira-kira ada tantangan dalam mengembangkan kosmetik berbasis bahan alami ini? Contohnya kan seperti dalam hal biaya dan bagaimana tren global sekarang ini terhadap dunia kosmetik untuk bahan alami ini, dan apakah produk ini dapat bersaing di pasar internasional? Kalau menurut aku pribadi, tantangan dalam penggunaan blush on dari ataupun juga kosmetik dengan menggunakan bahan alami gitu ya. Tantangannya pasti ada, terlihat ataupun juga kita bisa melihat dari keadaan sekarang ini, yang dimana ada begitu banyak jenis-jenis kosmetik yang beredar di luar sana yang menggunakan pewarna ataupun juga zat-zat dari bahan kimia ataupun juga pewarna sintetis ya, di luar dari pewarna alami ini. Tantangannya pasti sangat banyak, baik dari segi harga yang tadi Abi bilang itu pasti ada, dari segi pemasaran juga pasti ada, karena kan masih sedikit lah gitu istilahnya yang menggunakan bahan alami ini sebagai pewarna alami. Nah, mungkin kalau untuk bersaing secara internasional pasti bisa, tapi ya butuh waktu yang cukup lama. Mungkin kalau misalnya secara nasional lah kecil-kecilan dulu gitu ya, atau misalnya di Indonesia sendiri apabila sering diedukasikan, sering diberitahukan, pasti bisa. Baik, hari ini kita telah mempelajari banyak mengenai bahan alami yang dapat digunakan dalam dunia kosmetik, dan juga bukan hanya untuk menawarkan estetika yang menarik, tapi juga dapat membawa manfaat dalam kesehatan dan juga ramah lingkungan. Dan dengan inovasi ini, kita bisa mendukung kosmetik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan acara Quick Science pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Quick Science, cepat, tepat, cerdas bersama sains. Bye!